kita melihat hari ini, ya, kepimpinan pati-pati ataupun saya katakan begini, oke, pemimpin-pemimpin yang ada di dalam pati hari ini, mereka menjadi pemimpin karena mungkin itu didorong oleh orang, ya. Dan ada juga yang pemimpin-pemimpin ini mau menjadi pemimpin karena ada udang di sebalik mie orang bilang, ya. Dan biasalah orang kata itu karena jawatan, uh, duit, ya. Dan untuk mau menambah kekayaan. Nah, ini yang kita dengar hari ini. Ya. Mereka mau menjadi pemimpin karena hal-hal yang tidak betul sebagainya. Dan ada juga orang yang menjadi pemimpin ini karena tiada orang lain sudah. Uh, karena dia bilang tiada sudah kau ambil saja. Ya. Dan kita melihat perkara-perkara ini berlaku. Dan dalam arti kata yang lain, kebanyakan pemimpin yang ada ini, dia sebenarnya tidak mempunyai visi dan misi sebenarnya untuk pati itu. Hanya sekadar berada di situ. Jadi bila mereka berada di situ tanpa visi dan misi, maka mereka tidak akan membawa sesuatu perubahan. Karena mereka hanya sekadar menjadi pemimpin di tempat itu. Mengisi kekosongan saja. Kekosongan yang ada. Jadi sepatutnya apabila seorang pemimpin itu mau menjadi pemimpin, pertama dia haruslah mempunyai visi dan misi. Maksudnya dia mempunyai visi dan misi apa yang akan dia lakukan di dalam pati itu. Ya, jadi contoh, apabila dia mau tanding untuk mau menjadi pemimpin di dalam pati itu. Pertama dia harus menyatakan visi dan misinya dulu. Nah, bahwa dia kata dia mau menjadi pemimpin, jadi sebab itu dia ada visi dan misi seperti ini dan sebagainya. Jadi bila dia kasih tahu visi dan misi itu, maka dia akan memberitahu kepada semua ahli-ahli pati. Ya. Dan bila ahli pati itu melihat bahwa pemimpin ini ada misi dan visi, dia ada satu matlamat, dia ada satu visi untuk pati ini dan sebagainya. Nah, barulah waktu itu nanti dia akan menawarkan diri, ya. Dan selepas itu ahli itu boleh memilih. Dan bila ahli itu merasakan bahwa pati pemimpin ini betul dan sebagainya, maka itulah pemimpin yang akan dipilih. Nah, supaya apabila dia menang nanti, kan, sudah dia menang nanti, dia akan melaksanakan misi dan misi itu. Betul. Ya, jadi dalam arti kata yang lain, semua pemimpin yang bertanding ini, yang pertama dia harus ada misi dan misi dulu. Misi, ya betul. Dan itu harus dinyatakan kepada ahli. Ya. Dan selepas itu, ahli akan menilai misi dan visi pemimpin itu, dan mana-mana pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang jelas, yang boleh membawa perubahan, yang boleh membawa kemajuan, dan boleh membawa parti itu menjadi lebih baik lagi, maka itu adalah pemimpin yang seharusnya dipilih. Iya, betul. Ya, itu yang sebetulnya, ya. Supaya bila dia menang, dia akan melaksanakan misi dan visi yang sudah dinyatakan itu. Betul. Nah, ini yang kalau kita ada pemimpin yang seperti ini, sudah pasti parti itu akan menjadi lebih baik di masa akan datang. Jadi bukan hanya mereka mau begitu saja, tetapi sebenarnya dalam perkara yang penting di dalam kepemimpinan ini, seorang pemimpin itu mesti mempunyai visi dan misi yang jelas, ya. Betul. Ya, itu yang sangat penting lah dalam pemilihan kepemimpinan.